Selamat pagi kami ucapkan kepada Pak Nuno, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik, dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2B akan memberikan pembahasan mengenai SWOT Analysis dan TOWS Matrix untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Manajemen Strategik. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Feren Cynthia dengan NIM 2018-50431. Kemudian ada Mary Yohanes dengan NIM 2018-50457. Dan saya sendiri Nicholas Giovan dengan NIM 2018-50479. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang telah kami sajikan. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan oleh dua orang anak muda bangsa yang bertekad untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Setelah resmi berdiri di Indonesia, banyak sekali pencapaian yang luar biasa yang sudah diraih oleh Tokopedia. Salah satunya adalah pencapaian status unicorn yang didapatkan Tokopedia setelah 6 tahun berdiri di Indonesia, bersama dengan 2 startup Indonesia. Pada Desember 2019, Tokopedia berhasil mencatatkan dirinya sebagai marketplace terbesar di Indonesia, dengan memperoleh suntikan dana sebesar 7 miliar US dollar atau setara dengan 99 triliun rupiah. Selain karena status unicornnya tersebut, pada kuartal ketiga tahun 2019, iPrice Group menobatkan Tokopedia sebagai e-commerce dengan jumlah pengunjung bulanan terbesar, dengan jumlah pengunjung sebanyak 66 juta pengunjung. Dari kontribusi Tokopedia, lebih dari 1% ekonomi Indonesia terjadi melalui Tokopedia, seperti yang dimuat pada laman web Tokopedia sendiri. Baik, sekarang saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang sejarah singkat dari perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce dan menganut model bisnis marketplace yang memungkinkan setiap pebisnis di Indonesia mengelola bisnis mereka secara online dengan mudah dan gratis. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009, namun diresmikan kepada publik pada 17 Agustus 2009. Berikut ini adalah timeline dari pertumbuhan Tokopedia sebagai perusahaan e-commerce. Pada tahun 2009, Tokopedia memulai bisnis C2C marketplace. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009, tepat pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-64. Sejak berdiri, Tokopedia telah mendapatkan investasi dari PT Indonusa Dwitama. Kemudian, pada tahun 2014, Tokopedia menjadi perusahaan Indonesia pertama di portfolio SoftBank dan Sequoia. Pada tahun 2014 ini, Tokopedia mendapatkan kucuran dana investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Melalui investasi tersebut, SIMI atau SoftBank Internet and Media Incorporation dan Sequoia Capital bergabung dalam jajaran Board of Directors Tokopedia. Tahun 2015, Tokopedia mempelopori instant delivery dengan perusahaan transportasi online. Lalu pada tahun 2016, Tokopedia mulai memasuki bisnis produk digital dan fintech atau financial technology. Kemudian pada tahun 2017, Tokopedia mendapatkan pendanaan 1,1 miliar US dollar dari Alibaba Group. Pada tahun inilah Tokopedia menyandang status unicorn. Tokopedia merupakan salah satu dari 3 startup di Indonesia yang menyandang status unicorn. Kemudian, pada tahun 2018, putaran pendanaan baru sebesar 1,1 miliar US dollar dari SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group. Pada tahun 2018, Tokopedia mengumumkan menerima suntikan dana baru sebesar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah. Pendanaan tersebut dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group dengan partisipasi SoftBank Ventures Korea serta beberapa investor Tokopedia sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019, Tokopedia berhasil mengakuisisi Bright Story dan Parent Story.
Tokopedia mengumumkan selesai mengakuisisi platform marketplace pernikahan yaitu Bride Story dan Parent Story pada Kamis 20 Juni 2019. CEO Tokopedia sendiri mengatakan bahwa perusahaan teknologi Tokopedia ingin membantu setiap bisnis di Indonesia agar dapat berevolusi menjadi bisnis berbasis teknologi. Melalui akuisisi tersebut, Bride Story dan Parent Story akan dapat mensinergikan layanan mereka dan memanfaatkan platform dan ekosistem Tokopedia guna memperluas jangkauan mereka. Berikut adalah beberapa foto mengenai Tokopedia dan beberapa penghargaan yang telah diperoleh Tokopedia. Di antaranya seperti yang bisa kita lihat di slide berikut ini, Tokopedia memenangkan suatu penghargaan dengan membawa proyek yang bernama Digital Products and Payments Platform. Kemudian, CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, meraih penghargaan Ernst & Young atau EY Entrepreneur of the Year 2019. Berikut adalah video perjalanan Tokopedia. Selamat menyaksikan. Semua berawal di tahun 2007. Dua orang anak muda berusaha untuk memecahkan masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Pembeli takut ditipu. Sudah transfer uang, tapi barang tidak dikirim. Individu dan pemilik UKM yang ingin berjualan online sulit mendapat kepercayaan. Mereka juga terbentur berbagai masalah, mulai dari masalah teknis, biaya, koneksi ke bank, koneksi ke logistik, hingga sulitnya pemasaran. Tokopedia hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Namun, perjalanan Tokopedia tidaklah mudah. Selama 2 tahun, kedua founder Tokopedia mencari pendanaan, tapi ditolak di mana-mana. Minimnya kisah sukses perusahaan internet di Indonesia menjadi penyebabnya. Hingga di tahun 2009, Tokopedia berhasil mendapat kepercayaan dan pendanaan awal. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-64, Tokopedia resmi hadir sebagai perusahaan internet yang menghubungkan penjual dan pembeli online di seluruh Indonesia. Tokopedia pun terus bertumbuh dan mendapat pendanaan lanjutan setiap tahunnya. Hingga pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan internet pertama di Asia Tenggara yang mendapat pendanaan sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank dan Sequoia Capital. Kepercayaan ini menandakan Indonesia dipandang sanggup melahirkan perusahaan teknologi kelas dunia yang mampu bersaing secara global. Pendanaan ini memungkinkan Tokopedia untuk terus mengembangkan SDM berkualitas yang berpedoman pada DNA Tokopedia. Awalnya Tokopedia hanya beranggotakan 4 orang, karena sulit meyakinkan talenta-talenta terbaik untuk bergabung bersama kami. Namun, kini sudah ada ratusan talenta dari dalam maupun luar negeri yang bergabung dan percaya dengan visi Tokopedia untuk membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Agar semua pengguna bisa merasakan pelayanan yang lebih baik, kami juga terus mengembangkan sistem di Tokopedia secara optimal. Dan yang terpenting, pendanaan tersebut memungkinkan kami untuk tetap memberikan layanan gratis ke semua pengguna Tokopedia. Kini, ratusan ribu individu dan pemilik UKM sudah mengirimkan jutaan produk setiap bulannya ke seluruh Indonesia. Mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sekitar mereka. Di Tokopedia, kami percaya kesuksesan hanya bisa dicapai dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Saat di mana kami bisa menyaksikan para pengguna Tokopedia berhasil mengubah hidupnya, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik. Dan kami yakin,
setiap orang pasti bisa menciptakan peluangnya sendiri. Bagi kami, inilah model bisnis paling indah di dunia. Tokopedia. Baiklah, sekarang saya akan memberikan pemaparan mengenai visi dan misi Tokopedia. Visi Tokopedia yaitu menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia, serta mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Kemudian, misi Tokopedia yaitu pertama, membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Misi yang kedua yaitu meningkatkan digital dan mengembangkan usaha dengan memasarkan produk secara online. Misi yang ketiga yaitu menggunakan teknologi dari web dan internet secara tepat. Dan yang terakhir adalah memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia, baik dilakukan secara online maupun offline. Baiklah, sekarang saya akan memberikan pemaparan mengenai analisa SWOT yang sudah kelompok kami lakukan. Pertama, untuk strength atau kekuatan. Adanya fitur pre-order untuk produk yang harus diimpor. Kedua, adanya fitur diskusi yang memungkinkan calon pembeli dapat membaca diskusi produk yang akan dibelinya. Ketiga, adanya fitur promosi gratis setiap jam, yang sangat membantu para penjual. Keempat, adanya fitur tambahan seperti penjualan tiket perjalanan, pemesanan hotel, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Kelima, menyediakan berbagai alternatif metode pembayaran, mulai dari kartu debit, kartu kredit, virtual account, gerai retail, dan fintech atau financial technology. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan boyband internasional, BTS, sebagai brand ambassador. Baiklah, sekarang weakness atau kelemahan. Pertama, hanya tersedia bahasa Indonesia di dalam aplikasi, sehingga sulit go international. Yang kedua, karena bergantung kepada internet, sulit menjangkau daerah-daerah yang koneksinya tidak memadai. Yang ketiga, tidak ada fitur blacklist penjual ataupun pembeli. Yang terakhir, tidak menyediakan fitur COD atau cash on delivery untuk metode pengiriman. Sekarang saya akan memberikan pemaparan mengenai opportunity atau peluang dari Tokopedia. Pertama, ukuran pasar di Indonesia yang cukup besar. Kedua, tren belanja online semakin meningkat. Tiga, loyalitas pelanggan pada merek, karena tersedia official store dari merek ternama. Dan yang terakhir, di tengah pandemi yang melanda Indonesia, masyarakat beralih ke sarana online untuk memenuhi kebutuhan. Dan sekarang saya akan memberikan analisa SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan menjual barang dengan kualitas tidak seperti yang dijanjikan sehingga merugikan pembeli atau namanya penipuan. Kedua, marketplace sejenis semakin banyak sehingga banyak pesaing. Yang ketiga, pihak-pihak yang menyebarkan isu-isu negatif. Dan yang terakhir yaitu ancaman dari hacker. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai SFAS Matrix dari Tokopedia. Kita akan mulai dari IFAS dulu, yaitu strength. Strength yang pertama adalah adanya fitur diskusi yang memungkinkan calon pembeli membaca diskusi produk yang akan dibelinya. Hal ini membuat Tokopedia memiliki keunggulan dari antara online marketplace lainnya, karena fitur ini hanya tersedia di Tokopedia saja, sehingga dapat meningkatkan interaksi antara pembeli dan penjual secara terbuka, dan sangat membantu pembeli ketika mengalami keraguan saat ingin membeli produk. Weight yang kami berikan adalah 0,15 dengan rating 4,6, sehingga weighted score-nya menjadi 0,69. Strength yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan boyband internasional, yaitu BTS, sebagai brand ambassador. Hal ini jelas sangat menguntungkan melihat banyaknya penggemar BTS di berbagai kalangan di Indonesia. Orang cenderung lebih tertarik atau nyaman menggunakan sesuatu jika dibawakan oleh public figure yang mereka kenal. Maka dari itu, kami memberikan weight 0,15 dengan rating 4
dan weighted score yang dihasilkan menjadi 0,6. Strength yang ketiga adalah adanya fitur pre-order untuk produk yang harus diimpor. Fitur ini penting untuk barang impor karena ketersediaan produk memerlukan beberapa waktu, sehingga dengan adanya pre-order, penjualan dapat tetap berjalan walaupun produk belum ready stock. Maka dari itu, weight yang kami berikan adalah 0,1 dengan rating 2,8, sehingga weighted score-nya menjadi 0,28. Strength yang keempat adalah adanya fitur promosi produk gratis yang sangat membantu para penjual. Di sini, penjual dapat memilih satu produk untuk dipromosikan tiap 1 jam tanpa dikenakan biaya apapun. Hal ini akan mempermudah suatu produk terlihat oleh pengguna atau pembeli. Maka weight yang kami berikan adalah 0,1 dengan rating 2,5 sehingga weighted score-nya menjadi 0,25. Strength yang kelima adalah adanya fitur tambahan seperti penjualan tiket perjalanan, pemesanan hotel, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Tokopedia mengusahakan agar kebutuhan pengguna tercukupi melalui satu aplikasi saja. Jadi, tidak hanya keperluan belanja online, tetapi juga keperluan tiket perjalanan, hotel, dan tagihan listrik dapat dipenuhi melalui Tokopedia. Maka weight yang kami berikan adalah 0,075 dengan rating 1,4 dan weighted score-nya menjadi 0,105. Strength yang keenam adalah menyediakan berbagai alternatif metode pembayaran. Mulai dari kartu debit, kartu kredit, virtual account, gerai retail seperti Alfamart dan Indomaret, dan juga fintech. Fintech yang secara khusus diajak bekerja sama oleh Tokopedia adalah OVO. Maka kami memberikan weight 0,025, rating sebesar 1,2 sehingga weighted score-nya menjadi 0,03. Sekarang kita akan lanjut ke bagian weakness. Yang pertama, hanya tersedia bahasa Indonesia di dalam aplikasi sehingga sulit go internasional. Hal ini berarti hanya orang yang bisa berbahasa Indonesia yang dapat menggunakan aplikasi Tokopedia, sehingga Tokopedia tidak dapat berkembang di luar Indonesia. Maka, weight yang kami berikan adalah 0,2 dengan rating 2,5 dan weighted score yang dihasilkan menjadi 0,5. Weakness yang kedua adalah karena bergantung internet, sulit menjangkau daerah yang koneksinya tidak memadai. Karena online marketplace tidak dapat diakses tanpa internet, sehingga tempat yang tidak memiliki internet tidak dapat dijangkau Tokopedia untuk meningkatkan penggunanya. Maka, weight yang kami berikan adalah 0,1 dengan rating 2, sehingga weighted score-nya menjadi 0,2. Weakness yang ketiga adalah tidak ada fitur blacklist penjual ataupun pembeli. Fitur blacklist ini sebenarnya lebih penting untuk penjual, sehingga mereka dapat mencegah pengguna yang bermaksud merugikan penjual tersebut. Tapi, dengan tidak adanya fitur ini, maka penjual tidak bisa mencegah hal tersebut. Maka, kami memberikan weight sebesar 0,05 dengan rating 1,6, sehingga weighted score-nya menjadi 0,08. Weakness yang terakhir adalah tidak menyediakan fitur COD atau cash on delivery untuk metode pengiriman. Tidak sedikit pengguna yang lebih suka membayar secara cash atau mungkin mereka tidak memiliki rekening bank sehingga hanya bisa membayar secara cash. Dengan tidak tersedianya metode COD ini bisa menjadi landasan keraguan bagi pengguna untuk membeli melalui Tokopedia. Sehingga weight yang kami berikan adalah 0,05 dengan rating 1,5 sehingga weighted score-nya menjadi 0,075. Maka total weight dari seluruh IVAS ini adalah 1 dan total weighted score-nya menjadi 2,81. Selanjutnya, kita akan memasuki EVAS, yaitu faktor eksternal, dimulai dari opportunity terlebih dahulu. Opportunity yang pertama, ukuran pasar di Indonesia yang cukup besar. Hal ini berpeluang menambah pasar yang berjualan melalui Tokopedia. Maka weight yang diberikan adalah 0,15 dengan rating 4,6 sehingga weighted score-nya menjadi 0,69. Opportunity yang kedua adalah tren belanja online yang semakin meningkat.
Belanja online ini makin disukai karena kepraktisannya, sehingga kami memberikan weight 0,1 dengan rating 4, sehingga weighted score-nya sebesar 0,4. Opportunity yang ketiga adalah loyalitas pelanggan pada merek. Banyak official store dari brand-brand ternama yang memasuki Tokopedia, sehingga hal ini dapat berpeluang menarik pelanggan yang setia kepada brand-brand tersebut. Jadi, kami memberikan weight 0,05 dengan rating 3,6, sehingga weighted score yang dihasilkan adalah 0,18. Opportunity yang keempat adalah di tengah pandemi yang melanda Indonesia, masyarakat jadi beralih ke sarana online untuk memenuhi kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya social dan physical distancing ini, banyak orang yang memilih belanja online sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap pemerintah. Maka di sini Tokopedia bisa mengambil peran sebagai salah satu sarana yang dapat diandalkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Maka kami memberikan weight sebesar 0,2 dengan rating 4 sehingga weighted score-nya menjadi 0,8. Sekarang saya akan membahas mengenai bagian dari EVAS yang terakhir, yaitu threat. Threat yang pertama adalah maraknya penipuan ketika belanja online sehingga merugikan pembeli. Karena Tokopedia itu gratis dan terbuka untuk semua orang, jadi semua orang bisa berjualan, tidak bisa dipungkiri bahwa penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu akan terjadi. Sehingga nama baik Tokopedia juga bisa ikut terancam. Maka kami memberikan weight 0,1 dengan rating 3 sehingga weighted score-nya menjadi 0,3. Threat yang kedua adalah marketplace sejenis makin banyak sehingga banyak pesaing. Pesaing-pesaing tersebut contohnya Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain karena mereka menjalankan bisnis yang sama sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna lebih memiliki aplikasi-aplikasi yang lain tersebut dibandingkan dengan Tokopedia. Maka kami memberikan weight sebesar 0,2 dengan rating 3 sehingga weighted score-nya menjadi 0,6. Threat yang ketiga adalah pihak-pihak yang menyebarkan isu-isu negatif mengenai perusahaan. Pengalaman buruk yang dialami pembeli melalui Tokopedia jika tidak ditangani dengan baik dari sisi penjual maupun dari customer service Tokopedia dapat menimbulkan masalah seperti penyebaran isu negatif tersebut yang dilakukan melalui mulut ke mulut atau word of mouth. Maka kami memberikan weight 0,05 dengan rating 2,2 sehingga weighted score-nya menjadi 0,11. Threat yang terakhir yaitu ancaman dari hacker. Di dunia online tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak yang berusaha meretas akun pembeli atau penjual untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga bisa menjadi ancaman bagi pengguna Tokopedia. Maka kami memberikan weight sebesar 0,15 dengan rating 2, sehingga weighted score-nya menjadi 0,3. Maka total keseluruhan dari weight EVAS adalah 1 dan total weighted score-nya adalah 3,38. TOS Matrix Strength S1 Fitur diskusi S2 BTS sebagai brand ambassador S3 Fitur pre-order produk import S4 Fitur promosi produk gratis S5 Fitur tambahan atau tiket dan hotel S6 menyediakan berbagai alternatif pembayaran. Sebenarnya ada weakness, W1 hanya tersedia bahasa Indonesia, W2 tergantung kondisi internet, W3 tidak ada fitur blacklist, W4 tidak menyediakan fitur COD. Selanjutnya ada opportunity, O1 ukuran pasar yang besar, O2 belanja online meningkat, O3 loyalitas merek, O4 pandemi menyebabkan peralihan ke toko online. Threat T1 maraknya penipuan, T2 semakin banyaknya pesaing, T3 pihak yang menyebarkan isu negatif, T4 ancaman dari hacker. Selanjutnya dari opportunity ke strength. S3O1 mengajak hubungan kerjasama dengan brand import. S6O2 memberikan petunjuk proses pembayaran saat melakukan transaksi. S1
O3. Mengembangkan web agar dapat berkompetisi dengan aplikasi lainnya. S4O4. Membangun kerjasama yang baik dengan toko retail untuk mempermudah pembayaran dan pengembangan pasar. W4O1. Menyediakan fitur COD hingga ke pedalaman. W2O2. Bekerjasama dengan internet provider di daerah terpencil. W3O3 memberikan garansi produk maksimal 1 kali 24 jam setelah mendapatkan barang. W4O4 memproses dengan cepat pengiriman barang. Dari strength dan threat. S1T1 memberikan kenyamanan serta keamanan dalam belanja online, menyediakan pelapak yang terpercaya. S5T2 mempunyai keunikan dalam menjual jenis atau produk barang yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. S4T3 menjaga harga tetap stabil dan menghindari dari isu-isu negatif dari pesaing dengan memberikan harga yang murah dan terjangkau. S6T4 memperketat keamanan saat pembayaran. Dari weakness ke threat. W3T1 adanya hak cipta yang dilindungi oleh hukum jadi meminimalisir adanya plagiat atau penipuan. W1T2 membuat tampilan baru yang kreatif dibanding dengan produk di marketplace lain. W3T3 memberikan customer service yang optimal demi kepuasan pelanggan dan tercipta word of mouth yang baik pula. W2T4 meningkatkan keamanan data pengguna agar tidak mudah diretas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. This is BTS. Belanja. Tokopedia saja. Tokopedia. Tokopedia.